Oke, kita kali ini ada dua materi ya teman-teman ya. Sudah mulai loh. Dua materi, jadi nanti kita akan membahas terkait dengan usaha korporasi dan terkait dengan keuangan. Kalian sudah saya kasih tugas terkait dengan perencanaan bisnis, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dibuat ya? Sudah dikirim. Sudah dikirim ya? Oke. Jadi nanti di pertemuan kali ini, teman-teman, saya minta tugas terakhir adalah membuat sebuah bisnis plan. Nah, sebelum masuk ke materi bisnis plan, kita akan belajar dulu terkait dengan usaha korporasi. Nah, pengertian dari usaha korporasi adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input ya, input itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, kemudian mesin, alat, dan sebagainya, prosedur, itu termasuk dari input, kemudian diproses untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai outputnya yang digunakan nantinya untuk pelanggan. Nah, secara umum tujuan dari perusahaan itu adalah mendapatkan keuntungan dari proses produksi atau proses operasional tersebut. Nah, ada 4 komponen korporasi. Yang pertama adalah pasar. Pasar ini adalah siapa yang menggunakan atau siapa yang membeli, menggunakan dan membeli produk ataupun jasa. Kemudian perusahaan itu adalah internal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada eksternal. Eksternal ini bisa dilihat dari pemerintah, kemudian peraturan perundang-undangan, stakeholder, pemegang saham, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas toh? Oke. Kemudian ada stakeholder, pemegang saham, masyarakat sekitar perusahaan. Itu adalah faktor eksternal. Nah, kemudian komponen yang keempat adalah perubahan. Nah, perubahan di sini yang dimaksud adalah perubahan yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Atau mungkin skalanya nasional. Contoh, kemarin di tahun 2020 ada perubahan yang sangat signifikan untuk lingkungan di dunia ini, yaitu adanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini akan bisa merubah sebuah korporasi yang mungkin semula penjualannya secara offline dijual secara online, dan yang semula belum punya website membuat website, yang semula belum punya eh, marketplace di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ataupun di TikTok Shop, mereka berlomba-lomba untuk membuat marketplace tersebut. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada perusahaan korporasi. Nah, ada 2 bentuk kategori bisnis. Yang pertama adalah manufaktur dan jasa. Kalau manufaktur ya, yang mereka yang memproduksi produk. Kalau jasa itu yang mereka membeli layanan. Contoh seperti dokter, juga bisnis ya. Kemudian home care itu juga bisnis. Kemudian ada lagi bengkel, servis, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari komponen dari jasa untuk bisnis jasa. Nah, bentuk usaha korporasi ini ada 2, ada perusahaan perseorangan dan ada perusahaan persekutuan. Kalau perseorangan, ini biasanya didirikan oleh satu orang ya. Ciri-cirinya adalah mudah didirikan dan mudah bubar juga. Kadang dalam beberapa bulan penjualannya menurun, sudah malas untuk menjalankan bisnis tersebut, kemudian bubar. Kemudian tanggung jawabnya luas. Kenapa tanggung jawabnya luas? Karena seluruh seluruh proses bisnis dari mungkin beli produk, kemudian supplier, cari supplier, produksi dan sebagainya itu dihandle sendiri. Sampai pemasaran mungkin packing juga dipikirkan sendiri. Kemudian tidak ada pajak karena mungkin skalanya kecil. Jadi tidak menjadi objek yang kena
pajak. Kemudian sulit untuk mengatur manajemen karena tadi dengan tanggung jawab yang luas sehingga sulit untuk mengatur manajemen. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah seluruh laba atau keuntungan itu jadi milik. Kemudian fleksibel jika ada peraturan baru, ada kebijakan baru itu bisa langsung diterapkan. Kemudian pemilik ini sebagai seorang pimpinan karena perseorangan ya satu orang ya. Kemudian bebas untuk mengambil keputusan. Kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas karena tanggung jawabnya luas dan itu tidak terbatas. Kemudian sumber keuangannya terbatas karena mungkin menggunakan dana pribadi ya. Kemudian kesulitan manajemen dan kelangsungan usahanya juga terkadang kurang jamin. Kemudian perusahaan persekutuan. Nah, kalau persekutuan ini biasanya gabungan antara beberapa orang. Anggota memiliki hak jadi pemimpin. Jadi siapapun yang menjadi anggota dalam bisnis tersebut itu bisa menjadi seorang pimpinan. Jadi mungkin nanti di rotasi digilir ya. Tahun pertama siapa, tahun kedua nanti siapa lagi dan seterusnya. Kemudian anggota ini tidak berhak memasukkan untuk anggota baru tanpa izin sebelumnya. Nah, jangan karena harus ada kesepakatan bersama. Kemudian keanggotaan melekat seumur hidup. Nah, ini kalau kita tidak menarik modalnya atau kita tidak keluar dengan alasan-alasan tertentu, maka kita keanggotaannya melekat seumur hidup. Dan tidak memerlukan akta pendirian, dan keuntungannya adalah pendirian relatif mudah. Kita sekarang contoh bikin CV aja kan gampang ya. Proses, ada NPWP, dan lain sebagainya, syarat-syaratnya dikumpulkan, itu gampang untuk membuat sebuah CV. Kemudian tidak memerlukan akta formal, tapi akan lebih enak sebuah bisnis itu berjalan kalau kita memiliki akta formal. Kemudian mudah memperoleh modal. Kenapa mudah memperoleh modal? Karena di situ terdiri dari beberapa orang. Sehingga kalau kita membutuhkan modal, kita bisa menghimpun dana dari anggota-anggota yang bergabung dalam bisnis tersebut. Kemudian mudah berkembang. Kenapa mudah berkembang? Karena sebuah bisnis dengan pemikiran banyak orang atau beberapa orang itu bisa dengan mudah lebih berkembang karena mungkin si A ini mereka nggak memikirkan hal-hal tertentu, namun dipikirkan oleh orang lain. Nah itu bisa melengkapi, bisa saling melengkapi. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangannya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Kemudian kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam jika anggota keluar, walaupun tadi susah untuk keluar ya, tapi ada kemungkinan jika ada anggotanya tersebut yang keluar. Dan kesulitan menghimpun dana yang besar. Walaupun mudah memperoleh modal, namun juga kalau kita membutuhkan modal yang cukup besar, kita harus bisa mengajukan ke lembaga keuangan. Kemudian adanya kesulitan peralihan pimpinan. Karena kadang orang yang sudah memimpin, dia tidak mau diganti atau sulit untuk digantikan dengan orang lain. Itu sebenarnya kesepakatan antara beberapa pihak yang tergabung di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini adalah perusahaan korporasi, teman-teman. Nah, ini adalah bisnis plan atau proposal usaha. Nah, ini adalah tugas terakhir teman-teman dari saya untuk membuat sebuah bisnis plan. Nanti saya akan tunjukkan contoh bisnis plan-nya dan teman-teman harus membuatnya seperti apa. Di bisnis plan ini didasari dari tugas teman-teman yang pertama. Tugas teman-teman yang merancang sebuah ide bisnis. Kira-kira teman-teman pengen bisnis apa? Nah, ini dasarnya dari situ. Kemudian pengertian dari bisnis plan adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kira-kira mau melakukan apa nih bisnisnya? Melakukan bisnis apa? Tujuannya nanti yang dipersiapkan apa saja, bahan bakunya apa saja, alatnya apa saja, lokasinya di mana, itu dimasukkan dalam bisnis plan. Nah, bisnis plan ini merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha sebagai tuntunan lah
Tentunya bagi seorang wirausaha. Nah, bisnis plan ini pada umumnya berisi proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Ini manfaat dari bisnis plan, membimbing jalannya kegiatan usaha, karena nanti di situ sudah ada prosesnya, mengamankan kelangsungan hidup usaha, karena di situ nanti akan disepakati oleh semua anggota bisnis. Kemudian mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha bagi seorang pembuat bisnis plan tersebut, dan sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan usahanya, mengetahui apa yang akan terjadi di dalam usaha, kemudian sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat memperkecil risiko usaha, nanti akan saya jelaskan pada saat mencontohkan bisnis plan-nya, kemudian memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Nah, jadi bisnis plan ini bisa digunakan oleh pengusaha untuk untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Namun tidak semua lembaga keuangan itu bisa atau menerima bisnis plan sebagai pengajuan kredit di lembaga keuangan. Dan sebagai pedoman di dalam pengawasan. Nah, ini adalah konten atau isi dari bisnis plan tersebut. Oke, teman-teman, jadi ini sekalian dua pertemuan ya, karena untuk bagian keuangan itu nanti ada di dalam bisnis plan itu. Yang pertama adalah deskripsi usaha. Ini nggak perlu saya jelaskan secara mendalam, mungkin akan saya bacakan saja, jadi nanti akan saya jelaskan secara langsung, saya berikan contohnya bisnis plan-nya. Ada barang, ada jasa, dan analisis aspek pasar, ini nanti aja. Nah, ini yang penting juga teman-teman, yaitu marketing mix. Marketing mix itu biasa juga disebut dengan 4P, product, place, price, dan promotion. Produknya apa, tempatnya di mana, harganya berapa, dan bagaimana cara mempromosikannya. Nah, product life cycle. Product life cycle ini tidak ada di dalam bisnis plan. Namun ini sebagai gambaran teman-teman aja bahwa sebuah produk itu mempunyai masanya masing-masing. Di sini ada masa introduction. Introduction adalah masa perkenalan. Berarti produk teman-teman masih baru. Produk teman-teman masih baru dan teman-teman baru memperkenalkan produk teman-teman sendiri. Jadi di sini effortnya adalah teman mulai effortnya itu ya teman-teman mulai mempromosikan produknya seperti apa, produknya modelnya seperti apa, mempromosikan, mengiklankan produk teman-teman. Kemudian fase kedua adalah fase pertumbuhan atau growth. Nah, fase growth pertumbuhan ini adalah fase di mana penjualan dari produk ataupun jasa teman-teman ini mulai meningkat. Mulai meningkat, produknya mulai meningkat, penjualannya mulai meningkat. Nah, setelah ada peningkatan, masuk ke fase maturity atau fase kedewasaan. Nah, pada fase kedewasaan ini, kenapa warnanya kuning? Karena ini cukup berbahaya. Kenapa? Biasanya pengusaha akan lengang di sini. Jadi penjualannya baru tinggi-tingginya, kemudian posisi produk di sini atau posisi jasa di sini, ini merupakan posisi dari kebosanan dari masyarakat. Kalau masyarakat bosan, mereka akan memilih produk yang baru lagi atau yang berbeda. Nah, yang harus dilakukan oleh pengusaha kalau posisinya pada maturity ini, pada fase kuning ini, yaitu teman-teman sebagai seorang pengusaha nantinya adalah harus melakukan sebuah inovasi. Ada perbaikan produk, ada perubahan kemasan, kemudian ada penambahan varian. Nah, itu harus dilakukan di sini. Nah, mungkin teman-teman kadang lihat di minimarket ya, ada di Alfamart atau Indomart, itu yang gampang air mineral deh. Air mineral kan sering gonta-ganti ya, gonta-ganti kemasan ya. Saya ganti mungkin ada lisensi dari
negara tertentu atau dari asosiasi sepak bola tertentu dan dari anak-anak dan sebagainya, itu adalah cara yang paling mudah perubahan kemasan dalam proses inovasi. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh pengusaha, maka pengusaha itu akan masuk ke fase decline atau penurunan dan akan mengalami kebangkrutan. Dan jika teman-teman berhasil di fase ini, maka inovasi dan sebagainya, maka kurvanya ini dia akan kembali naik. Itu adalah product life cycle. Dan ini nanti saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan. Nah, ini adalah aspek keuangan atau finansial. Nah, nanti di dalam bisnis plan, teman-teman perlu lakukan sebuah analisa. Kira-kira usaha yang ingin teman-teman jalankan tersebut itu bisa atau membutuhkan biaya modal berapa? Pak, saya ternyata butuh modal 100 juta. Nah, 100 juta itu untuk apa saja? Asetkah untuk pembangunan aset, untuk sewa, untuk pembelian bahan baku, pembelian alat produksi, dan apa saja. Itu dijelaskan secara keseluruhan. Nah, sumber dananya dari mana? Sumber dana itu bisa dengan utang jangka pendek dengan tenor 1-5 tahun, ataupun utang jangka panjang, bisa di atas 5 tahun, bisa sampai 10, bahkan mungkin sampai 20 tahun. Itu adalah modal jangka panjang. Atau bisa modal sendiri, full 100 juta dari modalnya teman-teman. Juga bisa. Atau bisa juga modal gabungan. Kalau modal gabungan itu adalah modalnya mungkin 50% modal sendiri, sisanya 50% itu dari utang jangka pendek. Itu adalah modal gabungan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dengan contoh bisnis plan. Nah, ini adalah proyeksi balik modal. Proyeksi balik modal di sini adalah perkiraan kira-kira usaha teman-teman itu balik modalnya kapan. Contoh modal usaha 100 juta. Kemudian teman-teman memproyeksikan atau memperkirakan dalam 1 bulan saya bisa menjual berapa. Saya bisa menjual berapa unit atau bisa melayani konsumen itu berapa orang. Nah, setelah diproyeksikan, dikalikan dengan harga jual teman-teman, itu kemudian dikalikan jumlahnya, kemudian teman-teman menghitung kira-kira keuntungan bersih saya berapa sudah dikurangi. Biaya listrik dan lain sebagainya, dengan modal dan sebagainya itu sudah dikurangi. Jadi di sini hitungan sederhananya adalah proyeksi atau keuntungan bersihnya dalam 1 bulan adalah 5 juta. Berarti proyeksi atau perkiraan ya, perkiraan dari balik modalnya itu adalah 100 juta dibagi 5 juta, yaitu 20 bulan. Berarti dalam jangka waktu 20 bulan, itu proyeksinya atau perkiraannya teman-teman sudah bisa balik modal 100 juta. Nanti akan saya jelaskan angka-angkanya juga. Nah, siapa sih yang membutuhkan bisnis plan? Orang-orang yang membutuhkan bisnis plan itu siapa? Yang pertama adalah pengusaha yang ingin mengajukan pinjaman ke bank. Yang kedua adalah pengusaha yang ingin mencari investor. Nah, contoh di sini ada Mbak Bila nih. Mbak Bila ini punya usaha tertentu, pengen mengajukan usaha tertentu. Kemudian Mbak Bila ini butuh modal 100 juta, tapi Mbak Bila baru punya uang 75 juta. Kemudian Mbak Bila menghubungi Mbak Ima Dewi. Mbak Ima, saya punya rancangan bisnis seperti ini. Proyeksinya dalam sebulan saya bisa mendapatkan keuntungan 5 juta. Saya butuh modal 100 juta, tapi saya baru ada 75 juta. Mau nggak suntik modal ke saya? Nanti akan saya berikan keuntungan 25% dari keseluruhan keuntungan bersihnya. Nah, seperti itu. Itu adalah mencari investor. Oke. Kemudian bisnis plan yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah yang sederhana. Bisnis plan tidak perlu terlalu berbelit-belit, namun harus sederhana. Dan spesifik, apa yang disampaikan itu harus spesifik. Jangan terlalu berbelit-belit ya. Terlalu berlebihan kalau bahasa Jawa.
Dan realistis ini berarti bisa dijalankan. Kemudian bisnis plan yang baik itu adalah yang paling lengkap dan paling komplit. Oke, terkait dengan bisnis plan ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nanti akan saya share untuk contohnya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan dulu? Paham ya? Ya, Pak. Lanjut ya. Nah, untuk bisnis plan nanti akan saya jelaskan setelah materi negosiasi. Nah, ini adalah negosiasi. Jadi nanti sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang wirausaha, teman-teman harus bisa melakukan sebuah negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Contoh, teman-teman mau kulaan masker nih. Mau kulaan masker, harga maskernya adalah 50.000 per 20.000 per box. 50.000 per box. Dan teman-teman pengen harga 40.000 per box. Nah, itu dilakukan negosiasi. Dilakukan negosiasi, kira-kira kesepakatannya bagaimana? Oh, ternyata kesepakatannya adalah 45.000. Jadi dari pembeli naik 5.000, dari penjual turun 5.000. Itu adalah negosiasi. Suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa yang datang. Contoh negosiasi tadi. Kalian pengen beli masker, masker dari supplier, kita dilakukan negosiasi. Belinya berapa tuh Pak? Belinya adalah 1.000 box. Oh ternyata 1.000 box. Oke, turunkanlah harganya sekitar tanah yang di sana turun. Karena pembelinya yang baik adalah negosiasi. Konteks organisasi dengan negosiasi ada antara dua orang di dalam satu kondisi atau antar kelompok A dan kelompok B di divisi pengadaan, negosiasi dengan divisi pemasaran, atau divisi pengadaan, negosiasi dengan divisi produksi dalam satu perusahaan, dan atau antar kelompok antara perusahaan A, perusahaan B, perusahaan A sebagai pembeli, sebagai supplier. Nah, unsur-unsur dari negosiasi ini ada ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terlibat. Penjual ketergantungan terhadap penjualan, pembeli ketergantungan terhadap harga yang lebih murah. Dan interaksi yang oportunistik, keinginan untuk berusaha mempengaruhi orang lain. Dilakukan negosiasi dengan dua belah pihak juga diharapkan adalah bisa mempengaruhi orang lain, meyakinkan orang lain bisa mendapatkan apa
Kemudian terjadilah sebuah kesepakatan. Nah, ada dua paradigma dalam negosiasi, yaitu yang pertama adalah win-win atau pemenang dan pemenang. Semua pihak memenangkan negosiasi. Contoh tadi, dari penjual turun 5.000, dari pembeli naik 5.000 dengan pembelian 1.000 piece. Nah, itu mungkin dari penjual dengan menurunkan harga 5.000 itu sudah mendapatkan keuntungan. Dari pembeli juga ternyata sudah punya spare bahwa pembelian maksimal 45.000, namun diajukan dulu 40.000. Itu adalah win-win. Atau ada juga yang win-lose. Salah satu pihak menang negosiasi dan salah satunya kalah negosiasi. Contoh, dari suppliernya itu memang penjualannya baru berkurang. Baru kurang, kemudian terpaksa nih ngasih harga 40.000 sehingga mereka mungkin marginnya atau keuntungannya tipis sekali. Keuntungannya itu tipis sekali, marginnya tipis sekali. Sehingga yang penting produk saya terjual. Mungkin biar bisa jadi yang penting balik modal lah. Itu udah win. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Saya kasih contoh bisnis plan-nya ya. Pak, tanya, Pak. Oke, silakan. Kalau bisnis corporate itu cara pembagian hasilnya itu bagaimana, Pak? Itu berdasarkan jumlah apa namanya itu yang kita investasikan atau bagi rata atau bagaimana? Oke, terkait dengan perusahaan corporate ya, tergantung yang utama adalah yang penting terkait dengan kesepakatan. Kesepakatan antara dua belah pihak. Yang paling mudah dilakukan itu adalah contoh tadi modal dibutuhkan 100 juta, kemudian Pak Ahmad 75 juta dan Pak Puji 25 juta. Berarti secara gampang kan nanti keuntungan bersih Pak Ahmad dapat 75% dan Pak Puji dapat 25%. Nah, itu adalah hitungan sederhananya. Tapi mungkin nanti ada kesepakatan yang lain. Bisa saja nanti keuntungannya 100 apa namanya? Keuntungannya katakanlah 10 juta ya. Kalau 10 juta yang 2 juta nanti untuk operasional untuk dimasukkan kembali ke perusahaan agar berkembang. Kemudian yang 5 juta ke Pak Ahmad, yang sisanya 3 juta ke Pak Puji. Nah, itu tergantung kesepakatan dari dua belah pihak. Nah, itu nanti juga akan dimasukkan dalam kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam akta pendirian sebuah perusahaan dalam CV ya. Biasanya nanti bagaimana cara pembagian keuntungan. Itu Pak. Tidak tidak kaku, tidak ada aturan bakunya sih sebenarnya. Nah, tentunya kan ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang istilahnya masa bodoh gitu gimana? Betul. Nah, itu nanti tinggal di aktanya ditulis perannya sebagai apa. Kalau tidak berperan, berarti apa konsekuensinya. Nah, itu ada di kesepakatan-kesepakatan antara dua belah pihak. Itu juga mungkin nanti bisa juga dimasukkan dalam sebuah bisnis plan. Gitu, Pak. Jadi nanti kalau misal nggak aktif selama beberapa bulan atau beberapa minggu, konsekuensinya apa? Oh, keuntungan yang diberikan akan dikurangi. Gitu. Tergantung kesepakatan sih sebenarnya kalau itu, Pak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Silakan, nggak apa-apa, tanya aja. Terima kasih, Pak. Oke.
Sudah terlihat teman-teman contoh bisnis plan-nya? Ya, Pak. Sudah masuk ya. Oke, nah ini adalah contoh bisnis plan. Jadi di sini ada halaman cover-nya. Ini nanti mata kuliah kewirausahaan ya, jangan sama kayak ini. Pembuatnya siapa? Untuk dosen siapa? Ini adalah logo dari usaha teman-teman. Logonya apa? Nah, sebelum masuk lebih lanjut, ini teman-teman kan saya minta buat logo ya. Biar gampang logonya, teman-teman nanti silahkan bisa buka di saya sudah share screen sekalian. Nah, teman-teman cari aja brand road.com. Nah, oke, saya tanya dulu di sini siapa ya? Bisa disimpan. Oke, saya cat aja. Mbak Wiwi ada? Mbak Wiwi ada? Nggak ada? Mbak Narwati? Ada, Pak. Ada, Pak. Mbak Narwati, oke, Mbak Narwati, saya mau tanya, bisnis yang kemarin di jalan diajukan apa? Saya mau bikin kedai bakso, Pak. Aneka Kedai bakso. bakso. Oke, kedai bakso namanya apa, Mbak? Bakso aneka rasa, Pak. Bakso aneka rasa ya. Saya ketik di sini, teman-teman tinggal ketik aja bakso aneka rasa. Kemudian create logos. Nah, ini di keyword ini kan namanya ya bakso aneka rasa ya. Di keyword ini teman-teman tinggal cari aja meatball. Bahasa Inggrisnya bakso meatball. Nah, tinggal di cari aja di sini. Kira-kira mau pakai logo yang mana? Nah, ini adalah cara mudahnya. Contoh, ada lagi teman-teman yang mau dicontohkan? Pak Ahmad bisnisnya kemarin apa, Pak? Bu Anggi. Ada Bu Anggi? Iya, Pak, ada, Pak. Nah, Bu Anggi, bisnisnya apa? Oh, itu, Pak. Buka klinik rawat luka. Jasa. Namanya apa? Em, Sebenarnya belum ada, Pak. Belum ada. Saya Coba. bikin aja ya. Iya. Klinik Anggi. Contoh ya, Mbak ya. Iya. Nursing. Nah, teman-teman tinggal pilih aja kira-kira yang sesuai yang mana sih. Nah, teman-teman tinggal pakai logo ini. Tinggal, oh saya mau pakai ini. Pakai ini. Mau pakai ini. Klik aja. Nah, klinik Anggi. Oh, slogannya melayani sepenuh hati. Ini kok besar tinggal kecilkan aja. Nah, logonya nanti teman-teman bisa pakai di sini. Jadi cara gampang. Kita harus bisa memanfaatkan AI. AI apa teman-teman? Artificial Intelligence. Teman-teman bisa menggunakan ini. Paham ya? Brand crowd. Oke, saya share screen lagi untuk bisnis plan. Nah, ini covernya Universitas Ngudi Waluyo tahun berapa? Kemudian ada kata pengantarnya, kemudian daftar isinya, daftar isi, kemudian ringkasan. Dan ringkasan ini nanti teman-teman kerjakan terakhir ya, kerjakan terakhir aja. Nah, jadi kalau di dalam sebuah kalau deskripsi nanti teman-teman kalau mungkin sudah bikin skripsi atau yang nantinya akan bikin skripsi itu nanti ada yang namanya abstrak. Nah, ini adalah abstraknya. Rangkuman dari keseluruhan bisnis plan.
Kemudian ini latar belakang. Kenapa kok teman-teman ingin menjalankan bisnis tersebut? Nah, ini latar belakangnya di sini. Kemudian ada visinya apa, ada misinya apa. Kemudian tujuan. Nah, tujuan dari usaha teman-teman itu apa? Hal ini telemedicine. Jadi mempermudah masyarakat berkonsultasi kepada apoteker. Kemudian slogannya apa? Logonya apa? Ini data perusahaan. Data perusahaan, nama perusahaannya apa, bidang usahanya di apa, jenis produknya apa, alamatnya di mana, kemudian nomor telepon berapa, alamat emailnya apa, media sosial, dan akun e-commerce-nya. Ini data pemilik ini berarti datanya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini menjelaskan terkait dengan konsep usaha. Konsep usahanya seperti apa, dijelaskan di sini. Kemudian aspek pasarnya, gambaran umum pasar, kira-kira pembelinya siapa, target pembelinya itu siapa, nanti dijelaskan di sini. Kemudian jenis produk yang dipasarkan, produknya dijelaskan, keuntungannya apa, benefitnya apa yang digunakan atau dinikmati oleh masyarakat. Kemudian targetnya siapa, pesaingnya siapa, usaha teman-teman sudah ada pesaingnya atau belum di sini. Kemudian sasaran pembeli hampir sama dengan yang tadi di atas, pasarannya. Kemudian nah ini yang penting teman-teman, diferensiasi. Kira-kira bisnis yang teman-teman akan jalankan tersebut itu perbedaannya dengan pesaing itu atau kompetitornya itu apa? Pak, bakso yang saya jual itu memiliki varian yang banyak, ada 10 sampai 15 varian. Itu adalah diferensiasi. Kemudian ada segmen strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Di sini ada segmentasinya demografi, dari usianya yang menggunakan produknya berapa, jenis kelaminnya apa. Ini nggak usah ya, pendapatan, ras, dan pendidikan ini tidak usah, tidak perlu dituliskan. Yang perlu dituliskan adalah usia dan jenis kelamin. Kemudian segmentasi perilakunya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa, dan positioning. Positioning ini nantinya akan menjelaskan sama dengan diferensiasi. Memposisikan produk teman-teman atau jasa teman-teman itu bedanya apa sih dengan pesaing-pesaing yang ada. Ini nanti saya kirim ke Sipen. Kemudian aspek promosi, aspek pemasaran. Jadi aspek pemasaran ada promosi. Bagaimana cara teman-teman promosikan produknya teman-teman? Bagaimana cara memasarkannya? Pak, saya memasarkannya melalui sosial media, Pak. Saya promosi melalui sosial media, Pak. Baik. Kemudian pengembangan pasar. Nah, nanti kira-kira bagaimana pengembangannya? Bisa saja ini pengembangannya adalah teman-teman dalam setengah tahun depan atau dalam 1 tahun depan menjual, membuka layanan franchise, itu juga bisa, atau membuka cabang dan seterusnya. Dan pengembangan produk itu kira-kira teman-teman produk atau jasa teman-teman itu mau dikembangkan seperti apa? Contoh kalau yang punya klinik, kliniknya yang semula klinik layanan tadi, terus kemudian berkembang jadi lihat klinik-klinik yang ada apoteknya, berkembang jadi punya ambulans sehingga bisa menjemput dan mengantarkan pasien dengan. Kemudian langkah promosi ini langkah promosinya seperti apa, kemudian analisis SWOT-nya. Kemarin sudah bikin analisis SWOT belum teman-teman ya? Sudah, Kak. Nah, nanti analisis SWOT-nya tinggal dipindahkan ke sini. Kemudian analisis 4P, produknya apa dijelaskan, harganya berapa dijelaskan, bagaimana cara promosinya dijelaskan, dan tempatnya di mana. Pak, saya nggak punya tempat, Pak. Saya jualan hanya fokus online, boleh. Tempatnya adalah di rumah atau di toko yang sudah ditahu. Kemudian bagaimana cara distribusinya? Distribusi ya mungkin nanti bisa pakai
delivery online, contoh seperti Shopee Food, kemudian GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Kemudian aspek produksi, bagaimana jenis produknya apa, dijelaskan, kualitasnya bagaimana, dan tata cara penggunaan produknya seperti apa. Nah, kalau teman-teman ada, ya, gimana? Enggak, Pak. Oh, iya, kira tanya. Kemudian proses pembuatannya. Nah, ini proses pembuatannya bagaimana kalau teman-teman memproduksi sebuah produk, membuat bakso lah, katakanlah, jelaskan bagaimana cara pembuatan bakso. Kemudian pengemasannya seperti apa. Bakso saya dikemas dengan menggunakan kemasan styrofoam, bukan styrofoam, kemasan mangkok yang dari kertas itu Pak, tapi dilapisi dengan plastik. Nah, aspek keuangan ini adalah kebutuhan modal. Nah, kalau di sini kebutuhan modalnya adalah 282 juta. Nah, 228 juta ini terdiri dari apa saja? Printer berapa, lampu berapa, desain interior berapa, buatan aplikasi berapa, produk pengisian store berapa, mesin kasir berapa, AC berapa, dan seterusnya. Ini nanti saya akan menjelaskan bisnis plan yang kedua. Jadi untuk keuangan nanti ngikuti yang punya saya aja. Nah, bab 5-nya adalah aspek organisasi dan manajemen. Nah, aspek organisasi dan manajemen ini teman-teman menjelaskan tentang risiko atau hambatan usaha teman-teman. Ini risikonya ada 4. Risikonya yang pertama adalah kinerja karyawan yang kurang baik, permainan tidak sehat dari kompetitor, hoax atau fake testimony, dan hacker. Ini adalah risiko yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman. Nah, setelah itu ada tindakan alternatif. Tindakan alternatifnya adalah solusi dari risiko-risiko yang ada. Kinerja karyawan kurang baik, berarti solusinya adalah melakukan pelatihan kinerja. Permainan tidak sehat dari kompetitor, berarti harus melakukan inovasi dan mengupgrade segala aspek agar terus maju. Adanya hoax dan fake testimony, dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian adanya hacker, berarti melakukan pengamanan sistem dengan maksimal. Nah, ini adalah kesimpulan dan saran, dan jika ada daftar pustaka silakan disampaikan daftar pustaka. Oke, ada yang ditanyakan? Tugasnya individu apa kelompok ya, Pak? Individu, kemarin kan pengajuannya individu ya, rancangan bisnisnya. Oke, untuk Pak. deadline UASnya kapan? minggu depan. Minggu depan, Pak. Depan ya. Seminggu bisa? Nggak bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa ya. Oke. Yang penting sebelum upload nilai, teman-teman sudah kirim ke saya ya, agar nilai bisa saya kirimkan ke Bu. Sebelum UAS sudah dikirim gitu, gitu kah, Pak? Ya, baiknya gitu. Atau kalau enggak, pas UAS aja enggak, Pak? Dari apa sih UASnya kalian? UASnya hari apa, teman-teman? Hari Senin, Pak. Dari Senin ya, ya udah. Di Senin besok itu Oke, Pak. Tanggal 8. Ya, Iya, Pak. Pak. tanggal berapa? 8. Tanggal 8, 9. Pak. Ya udah dikumpulkan Jumat aja ya, tanggal 12 ya. Bisa? Insya Masih Allah, ada Pak. waktu 1, 2, 3, 4, 9 hari. Ya, nanti terkait dengan keuangan, saya contohkan ya. Nah, nanti yang keuangan teman-teman bisa contoh punya bisnis plan saya, saya.
ini tugas saya di S3. Nah, nanti untuk keuangan, nah ini keuangan butuh modal berapa? 302 juta. Sewa ruko berapa dan seterusnya. Modal bahan baku 1 bulan berapa? Daging sapi berapa? Daging ayam berapa? Biaya operasional, gas, listrik, air, ini dalam 1 bulan. Harga jual, kalau harga jual, chicken crispy, harga jualnya 20.000. HPP-nya, HPP itu adalah modalnya adalah 12.000 dan keuntungannya adalah 8.000. Terus, kemudian proyeksi, ini proyeksi penjualan per hari, chicken crispy 50 piring, beef 50 piring, dan seterusnya. Estimasinya dalam 1 hari adalah 7.510.000 misalnya, perkiraan atau estimasi. Pak, mau saya buat 10 juta bisa? Boleh, silakan. Yang penting estimasi teman-teman itu eh, bisa dijelaskan. Nah, kemudian proyeksi laba ruginya, berarti ini biaya produksi per bulan 93 juta. 93 juta itu diambil dari beli daging sapi berapa, ayam berapa, sayur berapa, butter berapa, dan seterusnya. Dan ada biaya operasionalnya, gas, listrik, air, dan seterusnya. Dalam 1 bulan berarti biayanya adalah 93 juta ditambah 26 juta, berarti laba bersihnya adalah 106 juta. Berarti kalau 106 juta, 3 bulan sudah bisa balik modal. Ini adalah contohnya, contoh saja. Ini nggak usah ya teman-teman, nggak usah dibikin dena dan sebagainya ya. Nah itu aja cukup. Nah, saya kirim biar nggak lupa sekalian. Oke, ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu tadi kan yang kayak bisnis plan-nya tadi di situ ada semacam untuk apa, Pak, yang kayak ada barista atau apa gitu kan ya, Pak, untuk Nah, pembiayaan itu nggak usah, individunya. Kalau misalkan nggak ada gitu nggak perlu nggak ya, usah, Pak? nggak usah, nggak apa-apa itu nggak usah aja itu. Oh, misalkan kan kayak saya ini bisnisnya kayak es teh gitu kan, Pak. Berarti kan cukup nggak perlu ya untuk pembiayaan semacam Nggak usah, nggak apa-apa. orangnya itu. Oh, Oh, baik, Kak. Makasih, Pak. oke, sama-sama. Bisnisnya disesuaikan dengan tugas pertama yang teman-teman ajukan ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan sambil saya absen ya. Pak izin bertanya, itu kan Silakan. tadi di desain pengemasan atau itu di desain pengemasan kalau kayak klinik atau baby spa itu gimana Mm-mm. Pak Itu nggak, untuk sistemnya? kalau dibutuhkan ya, kalau memang nggak bisa, nggak usah, nggak apa-apa. Oh berarti dikosongin aja gitu ya Pak? Ah, ah. Atau tidak usah tidak usah apa Tambahkan. namanya, tidak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Oh, jadi Pak, matur suwun. Sama-sama. Nah, ada lagi yang ditanyakan teman-teman?
Yang ditanyakan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cukup ya. Sipenya Mbak Nina ya? Iya Pak, maaf Pak sambil kerja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, Iya, cuma mau iya. konfirmasi aja nih, minta Oh, tolong iya. dibantu absenkan ya ini, soalnya saya kok buka di Siakat kok kosongan. Oh, iya Pak. Baik, baik Pak. Oke. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Dengan Herlina bisa dibantu. Wes, tapi tak tengan tak Bantu absen kan? Wes mau buat orderannya. Oh iya iya. Tapi juga kok kan? Ya. Iya, nanti dari Siben lihat masuknya. Oke oke oke. Liane wes pulang. Yo, thank you. Oke. Sudah ya teman-teman? Nggak ada yang ditanyakan ya? Ya, Pak. Oke, teman-teman, ini kan pertemuan terakhir kita. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Mohon maaf jika saya sering berubah jadwal, dan mohon maaf jika saya ada perkataan dan perbuatan yang menyinggung teman-teman semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Teman-teman, semoga teman-teman segera lulus, segera wisuda. Pas wisuda nanti bisa ketemu sama saya. Pada berangkat ke wisuda. Insya Allah, Pak. Berangkat ya, oke. Saya nggak hafal teman-teman, tapi mungkin nanti kalau ketemu di kampus bisa nyapa saya ya. Kalau wisuda biasanya saya ikut sih. Oke, Siapa? sehat selalu buat teman-teman semua. Sukses selalu buat teman-teman semua. Segera lulus. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nggak ada ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Mungkin nanti kalau saya main ke kota teman-teman. Saya nggak punya nomor teman-teman ya. Oke, udah gitu aja. Nanti ditunggu tugasnya. UASnya nanti soalnya dari Bu Umi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bentar teman-teman. Kita belum foto ya. Bentar, foto dulu. Nih, Nyalakan duit dulu. Screenshot ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Sehat Pak. selalu teman-teman.